Di suatu desa, diperlihatkan seorang anak kecil sedang berlatih kungfu. Ia bernama Mulan. Dia dilatih oleh ayahnya bernama Hua, mantan tentara yang hebat di negerinya. Ayahnya menyadari bahwa putrinya memiliki bakat untuk menjadi seorang petarung. Bahkan, Mulan memiliki aliran ki yang sangat kuat. Namun sayangnya, aturan negara pada masa itu, seorang wanita dilarang untuk melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang laki-laki. Atau zaman sekarang menyebutnya belum ada emansipasi wanita karena hal tersebut merupakan aib bagi keluarganya. Pada masa itu, kehormatan wanita didapat hanya dengan cara menjadi wanita yang berbakti untuk keluarga dan suaminya. Scene berpindah di mana Mulan sedang mengejar seekor ayam milik ayahnya yang lari ke sana-sini serta mengacau tempat sekitar. Nepika si hayam naik karena suhunan imah. Warga sekitar sangat kaget melihat kemampuan Mulan yang bisa berlari di suhunan imah. Sampai ketika Mulan tersoledat dan akan jatuh. Dengan mudahnya, Mulan menyelamatkan dirinya dengan kemampuannya. Ayahnya sangat senang melihatnya. Namun anehnya, warga sekitar tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Mulan. Dikarenakan hal tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan seorang wanita pada masa itu. Di malam harinya, ibu Mulan berkata pada suaminya untuk melarang latihan kungfu dan menyuruh Mulan menjadi seorang wanita seperti yang lainnya. Sang ayah pun menemui Mulan dan menyampaikan apa yang diceritakan oleh istrinya. Mulan harus menyembunyikan kemampuan dan chi yang dimilikinya, belajar menjadi wanita yang baik untuk bisa membanggakan keluarganya, dan film Mulan pun dimulai. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Di sebuah gurun pasir, terlihat beberapa pedagang dari Timur Tengah yang menaiki unta melewati jalur sutra untuk melakukan perdagangan ke Cina. Namun di perjalanan, para pedagang dihadang oleh seorang wanita berpakaian hitam yang sepertinya memiliki kemampuan sihir. Kita sebut saja sebagai penyihir. Ternyata, benar saja wanita tersebut masuk ke dalam tubuh pedagang tersebut. Setibanya di tempat perdagangan, tiba-tiba tempat tersebut diserang oleh kelompok Rouran. Dan si penyihir yang masuk ke dalam tubuh si pedagang tadi langsung menyerang tentara yang menjaga tempat perdagangan tersebut. Dikarenakan kemampuan penyihir dan kelompok Rouran sangat tinggi, tentara penjaga pun dengan mudah dikalahkan, dan hanya menyisakan satu prajurit saja untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Seolah-olah kelompok Rourans ini menantang perang ke kerajaan. Dengan dikuasainya pusat perdagangan di jalur sutra, otomatis akan mengganggu terhadap semua kegiatan ekonomi di kerajaan. Setibanya di kerajaan, prajurit pun melaporkan kejadian apa yang telah dialaminya, bahwa mereka diserang oleh kelompok Rourans yang diketuai oleh Borukan dan seorang wanita penyihir. Prajurit pun menjelaskan kemampuan kelompok Rourans ini berada di atas rata-rata. Dikarenakan banyak tentara kerajaan yang mati, maka sang raja pun memberikan perintah, mewajibkan semua keluarga mengirimkan satu orang laki-laki untuk dilatih dan menjadi tentara kerajaan. Prajurit yang melapor pun pergi, dan ternyata ia adalah penyihir yang berubah menjadi si prajurit. Dia pun terbang menjadi burung dan menemui Borikan, pemimpin dari kelompok Rourans. Semua yang dilakukan Borikan bertujuan membalaskan dendam kepada sang raja yang telah membunuh ayahnya dan ingin menghancurkan kerajaan. Scene berpindah dengan memperlihatkan Mulan yang sudah tumbuh dewasa. Dia sedang berkuda dan akan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mulan menceritakan pengalaman berkudanya pada hari tersebut. Namun, tiba-tiba ibunya berkata bahwa Mulan akan segera dijodohkan oleh Mak Comblang di desa tersebut. Dan dengan berat hati, Mulan pun mengiyakannya. Datanglah di mana hari pertemuan antara keluarga Mulan dan calon mertuanya. Mulan pun dandani dengan sangat cantik. Ya, seenggaknya tampilan cantik pada zaman dahulu itu ya kayak gini. Kalau misalkan sekarang, mungkin seperti badut festival. Sesampainya di tempat Mak Comblang, Mulan pun bertemu dengan calon mertuanya. Mulan pun diajari oleh si Mak Comblang bahwa untuk menjadi wanita yang baik, dia harus mempunyai ketenangan, anggun, sopan, dan sabar. Namun, ketika acara berlangsung, tiba-tiba seekor laba-laba muncul di hadapan adiknya Mulan. Karena ia sangat fobia terhadap laba-laba, Mulan pun menutupnya dengan teko. Tetapi, si Mak Comblang memarahi Mulan karena memindahkan tekonya, dan Mulan pun mengangkat tekonya kembali. Akan tetapi, kejadian tak terduga terjadi. Si laba-laba malah loncat dan mendarat di wajah si Mak Comblang. Ia pun terjatuh dan acaranya kacau balau. Mak Comblang pun marah dan mengatakan bahwa keluarga Hua tidak becus mendidik anak gadisnya.
dan hal tersebut merupakan aib bagi keluarganya. Namun, ketika keluarga Mulan keluar dari tempat Mak Comblang, datanglah pasukan kerajaan dan menyampaikan perintah sang raja bahwa setiap keluarga harus mengirimkan satu orang anak laki-laki untuk dilatih menjadi tentara kerajaan yang nantinya akan berperang di garis depan. Satu persatu kepala keluarga dipanggil, hingga datanglah giliran keluarga Hua. Ayah Mulan pun yang sudah pincang, maju dengan tegar. Dikarenakan ia tidak mempunyai anak laki-laki, maka ia sendirilah yang akan mengikuti wajib militer dan berperang. Malam harinya, ayah Mulan pun mencoba memegang pedangnya kembali, namun tangannya bergetar. Seolah-olah dia sudah tidak mampu lagi untuk mengikuti perang. Mulan pun yang melihatnya hanya bisa meneteskan air mata, karena dia tidak sanggup membayangkan ayahnya yang akan pergi berperang dengan kondisi seperti itu. Lalu Mulan meminta kepada ayahnya untuk menggantikannya. Namun ayahnya menolak dan memarahi Mulan, karena perbuatan itu bertentangan dengan aturan di sana pada waktu itu. Ayah Mulan pun bilang bahwa esok harinya ia akan berangkat untuk mengikuti wajib militer dan mengikuti peperangan. Baginya, mati di medan pertempuran, membela kerajaannya merupakan kehormatan tertinggi. Setelah ayahnya pergi untuk tidur, Mulan pun secara sembunyi-sembunyi mengambil pedang dan memakai baju perang milik ayahnya. Mulan pun pergi dari rumahnya untuk menggantikan ayahnya berperang. Esok harinya, ayah Mulan mencari pedang dan baju perangnya yang hilang. Setelah mencari, mereka hanya menemukan sisi rambut Mulan, yang menandakan Mulanlah yang mengambilnya dan menggantikan ayahnya untuk mengikuti wajib militer dan berperang. Kini Mulan sudah jauh meninggalkan rumahnya. Di perjalanannya, Mulan harus melewati gunung, hutan, dan gurun yang sangat panas untuk sampai ke base camp wajib militer. Namun sayangnya, Mulan tersesat di gurun yang panas tersebut. Hingga malam hari pun tiba, dan Mulan memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Ayahnya yang sangat khawatir terus-menerus berdoa kepada Dewa Phoenix untuk keselamatan anak gadisnya. Esok harinya, Mulan pun terbangun, dan tiba-tiba ia melihat seekor burung phoenix terbang menunjukkan arah yang harus dia lewati. Mulan pun bergegas, mengemas semua barang-barangnya, dan pergi mengikuti burung phoenix tersebut. Dan akhirnya, Mulan pun sampai di base camp tentara kerajaan. Setibanya di base camp, di sana Mulan berbaris dengan orang-orang yang baru datang dari berbagai desa. Hingga suatu ketika, ada orang jahil yang menarik temannya ke belakang, sampai ia jatuh dan menubruk Mulan. Tiba-tiba, datanglah seorang lelaki mengulurkan tangannya bernama Hong Wei. Namun Mulan menolaknya, karena dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan teman-teman barunya. Hingga terjadi keributan antara Mulan dan Hong Wei. Tak lama, datanglah seorang komandan perang yang melerainya bernama Komandan Tung, atau Ip Man. Komandan Tung menanyakan nama kepada Mulan. Dikarenakan ia berasal dari keluarga Hua, Mulan pun memilih nama Hua Jun sebagai nama samarannya. Malam harinya, Mulan ditempatkan di camp bersama para lelaki lainnya. Dikarenakan Mulan sedang menyamar sebagai laki-laki, selama di camp, ia melihat hal-hal anucan pernah ditinggali sebelumnya. Ketika semua pasukan disuruh mandi, Mulan pun sangat kaget. Dalam hatinya, masa iya sih harus mandi bareng sama yang bukan muhrim? Kan dosa. Di tengah kebingungannya, datanglah seseorang yang meminta sukarelawan untuk menjaga camp kerajaan semalaman. Mulan pun langsung mengangkat tangannya dan bergegas pergi menuju ke tower tempat penjagaan. Hingga pagi harinya, Mulan baru bisa masuk ke camp untuk tidur. Sebelum tidur, Mulan membuka penahan dadanya agar tidurnya tidak arengap. Dengan perlahan, Mulan mulai ngalempengkeun cangkengna anu terasa pegel. Di hari yang sama, sebelum latihan dimulai, semua pasukan diberi peringatan. Jangan sekali-kali mencuri, membelot, dan bermain wanita selama di camp, karena hukumannya adalah mati. Dan jika berbohong atau tidak jujur, hukumannya akan diusir dan menjadi aib bagi dirinya, keluarganya, bahkan untuk negaranya. Mulan pun termenung karena dia sendiri tidak jujur dengan identitasnya, yang menyamar sebagai laki-laki. Latihan pun dimulai. Komandan Tong atau si Ip Man mengajarkan cara berlatih pedang dengan baik untuk bertempur, disusul dengan latihan memanah, bertombak, dan mengangkat air ke sebuah bukit yang tinggi, mirip pelatihan seorang biksu. Hari demi hari mereka berlatih, sampai mereka semua sudah mulai menguasai teknik bertarung untuk berperang.
Hingga suatu ketika, Mulan sedang berlatih menggunakan tombak. Ia diganggu oleh Hong Hui. Mulan yang sangat kesal karena perlakuan Hong Hui, ia mengajak berduel, dan secara tidak sadar, Mulan mengeluarkan chi-nya dan menendang tombak tepat di samping kakinya Hong Hui. Semua orang takjub atas kehebatan Mulan, termasuk Komandan Tong yang melihatnya. Di tempat lain, penyerangan dari kelompok Rouran sudah dimulai lagi. Mulan pun semakin hari semakin pandai mengontrol chi yang ada di dalam dirinya, hingga Mulan menjadi salah satu prajurit terhebat. Meskipun pelatihan belum selesai secara sempurna, namun dikarenakan kaum Rouran sudah membantai pasukan kerajaan di garis depan, mau tidak mau mereka semua dikirim ke garis depan untuk berperang. Malam harinya, semua pasukan berangkat. Dan benar saja, di sana, semua tentara dari batalion keempat sudah tewas karena serangan kelompok Rouran. Teman-teman Mulan merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Lalu, Mulan memberikan semangat kepada teman-temannya agar tidak takut ketika berperang. Meskipun Mulan pun merasakan hal yang sama dengan teman-temannya yang lain. Esok harinya, peperangan yang sesungguhnya akan dimulai. Pasukan kerajaan yang dipimpin Komandan Tong sudah siap untuk memberikan kejutan kepada kelompok Rouran. Pemanah dari pasukan kerajaan sudah siap melepaskan serangan. Kelompok Rouran pun langsung menyerang menunggangi kuda dengan sangat cepat. Anak panah pun dilepaskan dan menghujani kelompok Rouran. Pasukan elit dari kelompok Rouran berbelok meninggalkan kelompoknya. Lalu Komandan Tong menyuruh Mulan dan yang lainnya untuk mengejarnya, hingga terjadi panah-panahan di atas kuda yang menyisakan Mulan saja. Dengan keberaniannya, Mulan terus mengejar kelompok elit tersebut. Namun sayangnya, Mulan kehilangan jejak dikarenakan tempat tersebut tertutupi oleh kabut yang sangat tebal. Sampailah Mulan di kawah gunung, lalu ia diserang oleh seekor burung. Dan ternyata burung tersebut adalah jelmaan dari si penyihir. Si penyihir bertanya tentang identitas Mulan, namun Mulan masih saja berbohong dan mengaku bahwa ia adalah Hua Jun. I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Mulan pun bertarung dengan si penyihir tersebut. Namun, kemampuan si penyihir jauh di atas Mulan, meskipun Mulan sempat melukai tangan si penyihir dengan pedangnya. Sesungguhnya si penyihir sudah tahu identitas Mulan yang sebenarnya, namun ia bertanya sekali lagi kepada Mulan. Tetapi, Mulan masih memberikan jawaban yang sama. I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Akhirnya, si penyihir melemparkan sebuah kunai sambil berkata, "Matilah dengan kebohonganmu." Dengan keras kunai tersebut menancap di dada Mulan, dan Mulan pun terlempar membentur batu yang membuat ia pingsan. Ketika terbangun, Mulan melihat 3 tulisan pilar yang ada di pedangnya, dan Mulan tersadar bahwa ia telah mengabaikan pilar kejujuran. Kini Mulan sudah menjadi dirinya sendiri, bukan sebagai Hua Jun, melainkan sebagai Hua Mulan. Dan ia pun kembali ke medan pertempuran sambil melepaskan baju perangnya. Dengan kemampuan yang sebenarnya, Mulan membantai semua lawan yang ada di hadapannya. Sampai suatu ketika, semua teman-teman Mulan terpojok karena serangan si penyihir. Komandan Tong memerintahkan untuk membuat formasi bertahan melingkar. Namun, formasi tersebut merupakan sasaran yang bagus bagi ketepel api kelompok Rouran. Mulan yang marah karena serangan itu, mendapatkan ide untuk melongsorkan gunung es yang ada di belakang para kelompok Rouran. Dengan cerdiknya, Mulan membawa beberapa pelindung kepala prajurit dan mengendap-endap bersembunyi di belakang para kelompok Rouran. Mulan pun mengalihkan perhatian kelompok Rouran dan memanah kelompok Rouran dari belakang. Serangan pun kini ditunjukkan kepada Mulan, sampai-sampai katapel api diluncurkan untuk menyerang Mulan. Namun tiba-tiba, batu api yang menghantam bukit es mengakibatkan bukit es tersebut longsor dan menyapu semua kelompok Rouran. Akhirnya kelompok Rouran pun berhasil dikalahkan. Pasukan kerajaan lalu kembali berkumpul, dan kini semuanya mengetahui identitas Mulan yang sebenarnya. Komandan Tong yang mengetahui hal itu lalu mengusir Mulan, dan dicap sebagai aib keluarga dan desanya, karena Mulan telah berbohong. Mulan pun lebih memilih untuk dieksekusi.
Namun Komandan Tong masih memberikan kesempatan, dan Mulan pun pergi meninggalkan pasukan. Di dalam kesendiriannya, Mulan menangis dan meratapi nasibnya atas segala yang telah terjadi. Sampai datanglah si penyihir menghampiri Mulan. Si penyihir mengatakan bahwa nasib mereka sama, yang tak dianggap dan diasingkan. Lalu si penyihir mengajak bergabung agar mereka semakin kuat dan tak terkalahkan. Namun Mulan menolak ajakan si penyihir. Meskipun Mulan sudah dibuang, tetapi Mulan tetap membela negaranya. Si penyihir pun mengatakan rencana penyerangan kepada sang raja oleh kelompok elit yang langsung dipimpin oleh Borukan. Dan serangan tadi siang hanyalah pengalihan saja agar pasukan elit Borukan bisa menyelinap ke dalam kerajaan. Mendengar hal itu, Mulan langsung bergegas ke kamp kerajaan dan menyampaikan informasi yang didapatnya. Namun Komandan Tong sudah tidak mempercayai ucapannya dan malah akan mengeksekusi Mulan. Untungnya semua teman-teman Mulan mempercayainya dan mengatakan bahwa Mulan adalah prajurit terhebat dan paling berani di antara mereka semua. Akhirnya Komandan Tong mempercayai Mulan dan menyuruh Mulan untuk memimpin pasukannya. Esok harinya, pasukan yang dipimpin oleh Mulan berangkat menuju kerajaan. Dan benar saja, setibanya di kerajaan, pasukan elit yang dipimpin oleh Borukan sudah menyusup berkat bantuan si penyihir. Dengan tipu dayanya, si penyihir menyamar menjadi penasehat raja dan memberikan kabar kepada sang raja bahwa Borukan menantang raja berduel sampai mati. Dikarenakan sang raja tidak ingin terjadi banyak korban, sang raja pun menyanggupinya. Dengan didampingi prajurit elitnya, sang raja pun pergi menunjuk tempat yang sudah ditentukan. Namun itu semua hanyalah jebakan dari Borukan. Setibanya di tempat pertarungan, alangkah terkejutnya sang raja melihat prajurit elitnya dibantai, dan akhirnya sang raja pun tertangkap. Di tempat lain, pasukan Mulan yang baru sampai kerajaan langsung diserang oleh kelompok Rouran. Mereka pun bertarung dengan sengit. Melihat situasi ini, Komandan Tong menyuruh Mulan untuk pergi melindungi sang raja. Namun pasukan Mulan dicegat oleh pasukan elit Rouran. Mereka pun kembali bertarung dengan dibantu teman-temannya untuk menahan kelompok elit tersebut. Akhirnya Mulan pun dapat lolos dari hadangan kelompok Rouran tersebut. Mulan pun bergegas untuk melindungi sang raja. Namun setibanya di tempat, ternyata sang raja sudah tidak ada. Yang ada hanyalah si penyihir. Ia terheran-heran karena melihat seorang wanita yang bisa diterima bahkan diangkat sebagai pemimpin pasukan pria. Mulan pun menyadarkan si penyihir dan meminta untuk menunjukkan keberadaan sang raja. Si penyihir pun berubah menjadi burung dan menuntun Mulan ke tempat penyekapan sang raja. Kemudian Mulan mengikutinya dengan memanjat atap rumah dan ajleng-ajlengan dina luhur genteng, hingga sampailah ke tempat sang raja yang sedang disekap dan akan dibakar. Ketika si penyihir datang menemui Borukan, ia pun sadar bahwa si penyihir sudah berkhianat dan menuntun Mulan ke tempat itu. Borukan lalu memanah Mulan, namun karena si penyihir sudah insaf, akhirnya ia menghalangi anak panah yang mengarah ke Mulan. Si penyihir pun mati setelah bertaubat dan husnul khotimah. Alhamdulillah. Pertarungan antara Mulan dengan Borukan terjadi dengan sengit, hingga suatu ketika pedang Mulan terjatuh ke dalam api yang sangat membara sampai melelehkan pedangnya akibat benturan yang terjadi dengan Borukan. Akhirnya dengan disemangati oleh sang raja, Mulan pun mengeluarkan kemampuan Chi yang sesungguhnya dan berhasil mendesak Borukan sampai ia terjatuh. Dikira sudah mati, Mulan pun bergegas membuka tali yang mengikat sang raja. Tiba-tiba Borukan tersadar dan memanah sang raja. Dengan sigap sang raja menangkap anak panah tersebut dan melemparkan anak panah tersebut yang kemudian ditendang oleh Mulan, dan akhirnya Borukan pun mati. Di tempat lain, dengan susah payah teman-teman Mulan dapat mengalahkan pasukan elit Rouran dan perang pun berakhir. Perayaan kemenangan pun diadakan dan Mulan mendapatkan penghargaan dari sang raja dan mengangkat Mulan sebagai pengawal khusus sang raja. Itu adalah sebuah penghormatan tertinggi bagi prajurit. Namun Mulan menolaknya dikarenakan ia merasa tidak pantas dan memilih untuk pulang ke rumahnya dan meminta maaf kepada orang tuanya atas perbuatan yang telah dilakukannya meninggalkan rumah secara diam-diam. Sebelum pulang, Mulan didatangi oleh temannya yaitu Hong Hui. Dan sepertinya ia sangat menyukai Mulan. Ia pun berkata suatu saat akan menemuinya, dan Mulan pun mengucapkan salam perpisahan.
Singkat cerita, Mulan pun pulang dan bertemu adik beserta ibunya. Semua orang di sana terheran-heran melihat kepulangan Mulan. Kemudian, Mulan meminta maaf kepada ayahnya yang telah pergi tanpa pamit dan kini telah menghilangkan pedang kebanggaan milik ayahnya. Namun ayahnya tidak peduli terhadap itu semua. Yang terpenting, Mulan pulang dengan selamat dan ayah Mulan pun memaafkannya. Ketika suasana haru sedang menyelimuti Mulan, tiba-tiba datanglah pasukan kerajaan bersama si Ip Man atau Komandan Tong. Ia pun memberikan hadiah pedang dari sang raja sebagai ucapan terima kasih dan mendeklarasikan Mulan sebagai penyelamat dinasti. Seluruh rakyat kerajaan berhutang pada Mulan. Mendengar hal itu, semua orang sangat terkejut, apalagi si Pak Comblang yang telah menghinanya. Tidak hanya membawa kehormatan kepada keluarganya, tetapi Mulan membawa kehormatan untuk desanya, bahkan untuk negaranya atau kerajaannya. Mulan pun mencabut pedang tersebut. Di sana terdapat 3 tulisan pilar yang sama seperti pedang milik ayahnya, yaitu setia, berani, dan jujur. Namun, di belakang pedang tersebut terdapat 1 pilar lagi, yaitu pengabdian kepada keluarga. Komandan Tong menyampaikan kembali permintaan sang raja untuk menjadikan Mulan sebagai pengawal sang raja. Mulan pun menyetujuinya, dan film pun tamat.